Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elsa Abdullah dengan NIM 151423106. Pada video kali ini, saya akan membahas materi tentang hambatan-hambatan dalam manajemen kelas untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen kelas oleh dosen pengampu Bapak Dr. Rustam Ibnu Said SAG MPD. Baik, yang pertama yaitu hambatan-hambatan dalam manajemen kelas. Manajemen kelas merupakan upaya mengelola siswa di dalam kelas yang dilakukan untuk menciptakan dan mempertahankan suasana atau kondisi kelas yang menunjang program pembelajaran dan jalan menciptakan dan mempertahankan motivasi siswa untuk selalu ikut terlibat dan berperan serta dalam proses pendidikan di sekolah. Menurut Mulyadi 2009, manajemen kelas merupakan salah satu keterampilan yang harus dimiliki guru dalam memahami, mendiagnosis, memutuskan, dan memperbaiki suasana kelas yang dinamis. Maka dari itu, seorang guru memiliki andil yang sangat penting dan berperan terhadap keberhasilan pembelajaran di sekolah. Guru sangat berperan dalam membantu perkembangan peserta didik untuk mewujudkan tujuan hidupnya secara optimal. Di dalam kelas, guru melaksanakan dua tugas pokoknya, yaitu kegiatan mengajar dan mengelola kelas. Kegiatan mengajar pada hakikatnya adalah proses mengatur, mengorganisasi lingkungan yang ada di sekitar siswa. Sedangkan kegiatan mengelola kelas tidak hanya berupa pengaturan kelas, fasilitas fisik, dan rutinitas. Kegiatan mengelola kelas yang dimaksud untuk menciptakan dan mempertahankan suasana dan kondisi kelas, sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Beberapa hambatan dalam proses pembelajaran di dalam kelas, di antaranya yang pertama, adanya kegiatan sekolah yang mengorbankan jam pelajaran. Kedua, kelas yang mendapatkan jam pelajaran terakhir. Ketiga, siswa kurang disiplin dalam mengerjakan tugas. Keempat, siswa kurang aktif di kelas. Kelima, siswa sering keluar masuk kelas dengan alasan ke kamar kecil. Keenam, fasilitas peserta didik. Ketujuh, ketidaksesuaian penerapan metode. Kedelapan, ketidakpahaman terhadap materi. Dan kesembilan, keterasingan peserta didik dalam suatu pengajaran. Jadi, dalam hal ini, faktor penghambatnya adalah siswa dan fasilitas lingkungan sekolah, yaitu kekurangan sadaran dalam memenuhi tugas dan haknya sebagai anggota kelas, serta kurangnya perhatian dari pihak sekolah yang tidak lain adalah belajar dengan sungguh-sungguh dan pemenuhan fasilitas sekolah. Selanjutnya yaitu cara mengatasi hambatan-hambatan dalam manajemen kelas. Dalam penerapan suatu program tidak akan terlepas dari faktor yang dapat mendukung dan menghambat penerapan program tersebut. Agar lalu lintas pengajaran berjalan lancar, teratur, dan terhindar dari beberapa hambatan yang berakibat pada stagnasi pengajaran yang tak lancar dan peraturan, serta kemungkinan diperlukan usaha-usaha untuk mengatasi hal tersebut. Untuk mengatasi faktor penghambat dalam manajemen kelas juga dibutuhkan usaha secara nyata dari pihak pelaksana manajemen kelas, yaitu guru itu sendiri. Adapun hal-hal yang dilakukan atau strategi nyata untuk mengatasi faktor penghambat adalah sebagai berikut. Pertama, memotivasi dengan pemberian jadwal pengaturan waktu. Kedua, berusaha tampil prima di jam-jam terakhir agar siswa tidak jenuh dan variasi metode KBM. Tiga, mengulang materi yang menyenangkan dan memberi masukan tentang pentingnya suatu ilmu. Selain strategi guru, juga menerapkan beberapa pendekatan dan juga koordinasi dengan pihak sekolah dan orang tua siswa. Keempat, tersedianya fasilitas saran dan prasarana yang cukup lengkap serta buku-buku perpustakaan yang memadai. 5. Dukungan dari orang tua, terjalinnya koordinasi yang baik antara guru dan orang tua. Selanjutnya yaitu faktor-faktor dalam manajemen kelas. Menurut Saiful Bahri 2006,
Masalah pengelolaan kelas bukanlah merupakan tugas yang ringan. Berbagai faktorlah yang menyebabkan kerumitan. Secara umum, faktor-faktor dalam pengelolaan kelas dibagi menjadi dua golongan, yakni faktor internal dan faktor eksternal, dalam rangka memperkecil masalah gangguan dalam pengelolaan kelas. Memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan kelas yang perlu diperhatikan oleh guru dapat diuraikan sebagai berikut. Pertama, hangat dan antusias. Diperlukan dalam proses belajar mengajar, guru yang hangat dan akrab dengan siswa selalu menunjukkan antusias pada tugasnya, pada aktivitasnya dapat berhasil dalam mengimplementasi pengelolaan kelas. Kedua, tantangan. Penggunaan kata-kata, tindakan, cara kerja dapat meningkatkan gairah siswa untuk belajar sehingga mengurangi kemungkinan munculnya tingkah laku yang menyimpang, dapat menarik perhatian siswa dan dapat mengendalikan gairah belajar siswa. 3. Bervariasi. Penggunaan alat media, gaya mengajar, pola interaksi antara guru dan siswa dapat mengurangi munculnya gangguan. Meningkatnya perhatian siswa apabila penggunaan bervariasi merupakan kunci tercapainya pengelolaan kelas yang efektif dan menghindari kejenuhan. Keempat, keluasan. Tingkah laku guru untuk mengubah strategi mengajarnya dapat mencegah kemungkinan munculnya gangguan siswa serta menciptakan iklim belajar mengajar yang efektif. Keluasan pengajaran dapat mencegah munculnya gangguan seperti keributan siswa, tidak ada perhatian, tidak mengerjakan tugas. Kelima, penekanan pada hal-hal yang positif. Pada dasarnya, dalam mengajar dan mendidik, guru harus menekankan pada hal-hal yang positif dan menghindari pemusatan perhatian siswa pada hal-hal yang negatif. 6. Penanaman disiplin diri. Tujuan akhir pengelolaan kelas adalah siswa dapat mengembangkan disiplin diri sendiri. Guru sebaiknya selalu mendorong siswa untuk melaksanakan disiplin dan guru hendaknya menjadi teladan mengenai pengendalian diri dan pelaksanaan tanggung jawab. Guru harus memahami beberapa faktor yang dapat mempengaruhi belajar anak, supaya tercipta proses belajar yang baik. Faktor yang perlu diperhatikan antara lain kondisi fisik, sosial, emosional, dan organisasional. Semua faktor ini harus diperhatikan oleh guru agar tujuan KBM dapat tercapai dengan sebaik-baiknya, atau sifatnya instruksi maupun tujuan pengiriman akan dapat dicapai secara optimal. Lingkungan fisik yang memenuhi syarat mendukung meningkatnya intensitas proses KBM. Faktor yang mempengaruhi pengelolaan kelas dalam rangka tercapainya tujuan belajar dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya faktor lingkungan fisik, kondisi sosial, emosional, dan kondisi organisasional.